Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Sri Hendrawati, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada anak dengan kejang demam. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah pertama, menjelaskan definisi, etiologi, faktor risiko, klasifikasi, patofisiologi, tanda dan gejala klinis, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan, komplikasi, serta pencegahan kejang demam. Kedua, mensimulasikan asuhan keperawatan pada anak dengan kejang demam. Kejang demam dapat didefinisikan sebagai bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu di atas 38 derajat Celcius yang disebabkan oleh proses ekstrakranium. Pada kejang demam tidak pernah ada riwayat kejang tanpa demam. Kejang demam dapat terjadi pada usia antara 6 bulan sampai dengan 5 tahun dengan mayoritas berada di usia 17 sampai 23 bulan. Sekitar 30-35% anak dengan kejang demam akan mengalami kejang demam berulang. Kejang demam harus bisa dibedakan dengan epilepsi. Penyebab kejang demam hingga kini belum diketahui dengan pasti. Namun, demam pasti menjadi faktor pencetus terjadinya kejang demam. Setiap anak memiliki ambang kejang yang berbeda. Demam sering disebabkan oleh berbagai penyakit infeksi ekstrakranial atau penyebab lainnya seperti obat-obatan, ketidakseimbangan kimiawi, patologis otak, dan eklamsi. Pada anak dengan ambang kejang rendah, serangan kejang dapat terjadi pada suhu 38 derajat Celcius, bahkan kurang. Sedangkan pada anak dengan ambang kejang tinggi, serangan kejang demam baru bisa terjadi pada suhu 40 derajat Celcius bahkan lebih. Faktor risiko terjadinya kejang berulang dan kejang demam yang menjadi epilepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Faktor risiko kejang berulang diantaranya usia anak kurang dari 15 bulan pada saat kejang demam pertama, riwayat kejang demam dalam keluarga, kejang demam terjadi setelah mulai demam, riwayat kejang yang berulang, dan kejang demam pertama merupakan kejang demam kompleks. Adapun risiko untuk kejang demam menjadi epilepsi yaitu riwayat epilepsi pada orang tua atau saudara kandung, kelainan neurologis atau perkembangan yang jelas sebelum kejang demam pertama, dan kejang demam pertama merupakan kejang demam kompleks. Kejang demam dapat diklasifikasikan menjadi kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Kejang demam sederhana berlangsung singkat dan hanya terjadi sekali, menunjukkan tanda-tanda kejang tonik seperti kaku di seluruh tubuh atau tanda-tanda kejang klonik di mana terdapat gerakan menyentak secara tiba-tiba pada sebagian anggota tubuh. Kejang demam kompleks berlangsung lama dan terjadi berulang atau multiple dan menunjukkan tanda kejang fokal atau kejang yang hanya melibatkan salah satu bagian tubuh. Berikut merupakan patofisiologi terjadinya kejang demam. Diawali dengan inflamasi atau infeksi saluran pernapasan akut, otitis media, gastroenteritis, bronkitis, tonsilitis, infeksi saluran kemih, dan lain-lain. Sehingga menimbulkan peningkatan suhu tubuh di mana kenaikan suhu 1 derajat Celcius akan mengakibatkan kenaikan metabolisme basal 10-15% dan meningkatkan kebutuhan oksigen sebesar 20%. Sehingga metabolisme basal meningkat, menyebabkan kebutuhan oksigen meningkat dan metabolisme di otak meningkat sehingga perubahan keseimbangan dari membran sel neuron menyebabkan perubahan konsentrasi dari jenis ion di dalam dan di luar sel. Difusi ion natrium dan kalium menyebabkan lepasnya muatan listrik dengan perantaraan neurotransmitter sehingga menyebabkan terjadinya kejang. Tanda dan gejala dari kejang demam adalah kejang yang disertai demam, berkeringat berlebih, tangan dan kaki gemetar juga kejang, anak tidak responsif, napas terganggu, kulit tampak lebih gelap. Serangan kejang dapat terjadi lebih dari satu kali. Anak-anak
akan kembali normal setelah kejang terjadi. Kejang dengan suhu tubuh yang tinggi juga dapat terjadi karena faktor lain seperti meningitis. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan penunjang seperti lumbal fungsi, pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan kadar glukosa darah, dan elektrolit, pemeriksaan ECG, serta pemeriksaan radiologi seperti X-ray, CT scan, dan MRI. Pada saat anak mengalami kejang, prioritas utama adalah menjaga agar jalan napas tetap terbuka dengan tata laksana melonggarkan pakaian dan miringkan posisi anak untuk mencegah aspirasi. Pengisapan lendir dan pemberian oksigen harus dilakukan secara teratur. Selain itu, kebutuhan cairan, kalori, dan elektrolit harus diperhatikan saat demam. Suhu tubuh dapat diturunkan dengan kompres air hangat hingga pemberian antipiretik untuk memberikan rasa nyaman bagi pasien walaupun tidak mengurangi risiko berulangnya kejang. Penata laksanaan kejang dapat juga dilakukan dengan cara memberikan obat anti kejang seperti diazepam, clonazepam, atau chlorhydrat suppositoria yang dapat diberikan melalui intravena maupun rektal. Apabila kejang tidak berhenti, maka berikan ulang diazepam dengan dosis yang sama. Apabila masih tetap kejang, dianjurkan pergi ke rumah sakit. Namun apabila kejang sudah berhenti, maka tentukan apakah perlu atau tidaknya pengobatan propilaksis. Kejang demam dapat mengakibatkan komplikasi seperti kejang berulang, kerusakan neuron otak, retardasi mental, epilepsi, dan hemiparesis. Pencegahan pada kejang demam dapat dilakukan dengan pencegahan primordial dengan memberikan penyuluhan kepada ibu untuk memberikan nutrisi kepada anak untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kebersihan lingkungan serta pencegahan primer dengan melakukan kompres air hangat dan juga melakukan pemberian antipiretik apabila diperlukan. Berikut merupakan diagnosis keperawatan pada anak dengan kejang demam berdasarkan standar diagnosa keperawatan Indonesia, yaitu bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi tranheobranchial, kemudian pola napas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neuromuskular, kemudian hipertermia berhubungan dengan proses penyakit dan peningkatan laju metabolisme, dan terakhir risiko cedera otak berhubungan dengan aktivitas kejang. Intervensi yang dapat dilakukan pada diagnosis yang pertama terkait bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi tranheobranchial diantaranya kosongkan mulut anak dari benda atau zat makanan agar dapat menurunkan risiko aspirasi. Kemudian letakkan anak pada posisi miring atau permukaan yang datar dan miringkan kepala selama serangan kejang untuk meningkatkan aliran sekret serta mencegah lidah jatuh dan menyumbat jalan napas. Lalu masukkan benda lunak sesuai dengan indikasi yang dapat mencegah tergigitnya lidah dan lakukan nebulisasi apabila anak mengalami akumulasi sekret dan sulit mengeluarkan sekret serta lakukan fisioterapi dada juga suctioning. Berikutnya, diagnosis yang kedua yaitu pola napas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Intervensi yang dapat dilakukan diantaranya menanggalkan pakaian pada daerah leher, dada, dan abdomen untuk memfasilitasi usaha bernapas dan ekspansi dada yang lebih maksimal. Kaji dan evaluasi frekuensi napas, suara napas, saturasi oksigen, dan tanda-tanda ketidakefektifan pola napas seperti perubahan warna muka, penapasan cepat, peningkatan sekret, retraksi interkosta, hipoksemia, dan batuk tidak efektif. Lalu berikan juga oksigen lembab dengan nasal kanul sebanyak 1 liter per menit. Berikutnya,
Ada diagnosis hipertermia berhubungan dengan proses penyakit dan peningkatan laju metabolisme. Terdapat beberapa intervensi yang dapat dilakukan, yaitu pertama, observasi suhu tubuh, pernapasan, denyut nadi, dan tekanan darah, serta pantau suhu tubuh setiap 1-2 jam. Kemudian pantau suhu lingkungan dan batasi atau tambahkan penggunaan spray di tempat tidur untuk mempertahankan suhu mendekati normal. Lalu anjurkan anak memakai pakaian yang menyerap keringat dan tidak tebal. Lalu bisa juga diberikan minum tiap 2 jam sesuai kebutuhan cairan untuk mengganti cairan yang hilang. Dan dapat diberikan kompres hangat untuk membantu menurunkan demam. Lalu kolaborasikan pemberian antipiretik. Selanjutnya, pada diagnosis risiko cedera otak berhubungan dengan aktivitas kejang, intervensi yang dapat dilakukan diantaranya: pertama, monitor jalan napas, frekuensi napas, irama pernapasan setiap 15 menit saat penurunan kesadaran. Lalu, tempatkan anak pada tempat tidur yang lunak dan rata untuk luruskan jalan napas. Lalu pasang pengaman di kedua sisi tempat tidur untuk mengurangi risiko jatuh. Lalu pasang tong spatel yang sudah dililit oleh kasa atau kain halus pada saat serangan kejang untuk mengurangi tekanan terhadap rongga torak sehingga dapat meningkatkan pengembangan paru. Terakhir, kolaborasikan pemberian terapi anti kejang. Demikian paparan penjelasan tentang asuhan keperawatan pada anak dengan kejang demam. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lainnya. Terima kasih.